Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana orang-orang Belanda demo tolak imigran, guys. Sekarang ini mereka demo tolak imigran. Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, Belanda demo tolak imigran itu karena dipengaruhi oleh tetangga-tetangganya seperti Poland misalnya, seperti Inggris dan lain sebagainya ya. Jadi mereka belajar dari kesalahan Inggris dan negara-negara lainnya. Menurut dugaan saya seperti itu ya. Secara tidak langsung ya, secara halus mereka itu menolak imigran dari negara mayoritas Islam. Karena apa? Mungkin mereka berpikir ini akan bikin peradaban Eropa hancur ya, akan menghancurkan dari dalam gitu ya. Imigran-imigran yang ada di Timur Tengah, bukan di Timur Tengah, di Eropa kalau saya perhatikan itu, mereka tidak menerapkan istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, enggak. Tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dipijak-pijak gitu. Bukan dijunjung ya, tapi dipijak-pijak. Contohnya apa? Contohnya kalau saya perhatikan mereka minta privilege ya. Orang-orang yang dari Timur Tengah itu kalau saya perhatikan ya, umat muslim yang ada di Timur Tengah itu, kalau mereka pergi ke luar negeri, mereka minta privilege ya. Ada banyak privilege yang mereka minta, seperti misalnya ya tempat ibadah ya, kemudian selain itu mereka juga diminta privilege makanan gitu ya, harus ada makanan halal, haram dan sebagainya ya. Kemudian pada saat bekerja mereka mencampur adukan antara urusan agama dengan urusan pekerjaan ya, mereka mencampur adukan urusan ritual agama dengan urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat memberatkan pemerintahan Belanda itu sendiri ya. Itu menurut keyakinan saya. Ini secara halus mereka menolak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini nggak hanya Belanda ya, banyak orang mulai pesimis dengan yang namanya imigran dari Timur Tengah. Apa alasannya? Apakah karena kelakuan daripada umat muslim itu sendiri, atau orang-orang Eropa itu sebenarnya rasis dengan yang beda agama? Apakah ini bertentangan dengan sekularisme? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Padahal kan Eropa itu kan demokrasi, harusnya mereka membiarkan orang masuk ke Eropa atau ke Belanda dengan cara apapun, walaupun mereka sholat di jalan ya, walaupun mereka minta privilege dan sebagainya, namanya demokrasi ya kan, ya nggak sih? Jadi ini semacam konflik batin ya kalau saya perhatikan. Kemudian baru-baru ini di Australia ada kejadian yang sangat luar biasa. Banyak warga Konoha mengatakan ya, ada demo luar biasa di Australia ya, demo presiden daripada Israel dan sebagainya, dilebih-lebihkan ya, di hiperbola ya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih warga Konoha itu selalu melebih-lebihkan gitu? Padahal pada faktanya ya, menurut keyakinan saya, yang demo itu pada faktanya, yang demo di Australia itu adalah kelompok kelompok imigran, rata-rata imigran ataupun keturunan. Karena di Australia itu kan banyak juga imigrannya, terutama imigran muslim. Ya, sehingga kelihatan banyak gitu. Itu rata-rata imigran, guys. Kalau penduduk lokal, pribumi, mereka nggak terlalu peduli. Ngapain mereka peduli ya kan? Mereka sekuler kok ya. Mereka nggak peduli ya. Kalau misalnya nih ada warga Konoha mengatakan, Australia itu membenci Israel dan sebagainya. No, mereka nggak membenci. Mereka itu netral. Mereka mengkritik dua-duanya. Mereka mengkritik Israel, mereka juga mengkritik Palestina ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya masyarakat yang sangat-sangat berpendidikan. Orang Australia itu kan salah satu masyarakat yang rajin membaca. Jadi orang yang rajin membaca itu biasanya tuh nggak mudah dibodohi dengan hoax gitu, dengan video-video pendek gitu ya, dengan doktrin gitu ya, nggak bakal bisa didoktrin ya. Mereka sangat-sangat berpendidikan ya, mereka sangat suka membaca. Orang yang suka membaca itu biasanya punya penasaran yang sangat tinggi. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak ya, apakah ini kebetulan atau tidak. Kalau saya perhatikan seperti itu ya, teman-teman saya yang rajin membaca itu mereka sangat-sangat penasaran gitu ya,
punya rasa ingin tahu yang dalam gitu ya. Tidak seperti Konoha. Konoha itu kan kalau misalnya ada video pendek ya, ada short video ya, nonton sebentar cuma 2 detik 3 detik lalu dia paling tahu segalanya gitu. Warga Konoha kan gitu ya, mabok video short ya. Ya, baca quotes tentang agama sudah paling jago ya, ngomongin agama ya. Makanya warga Konoha itu ya berpikirnya itu sangat a priori ya. A priori itu berpihak ya, hanya melihat dari satu sudut pandang. A priori itu kan kita merasa paling jago gitu ya, paling agama gitu ya, si paling paham agama, kemudian si paling paham tentang Israel ya, si paling paham tentang Palestina dan sebagainya, hanya karena menonton video short. Video short itu kan sengaja, atau video-video yang ada di YouTube itu kan sengaja dirancang untuk viral. Kalau mereka ngomong yang sebenarnya ya, kalau mereka netral, nggak bakalan viral. Itu sengaja guys, sengaja dipelintir-pelintir. Tujuannya apa? Tujuannya biar viral. Jadi algoritma itu kan sama seperti watak manusia. Ini saya bocorkan ya guys ya. Algoritma YouTube itu atau algoritma media sosial itu sama seperti otak manusia atau watak manusia. Ya, terutama warga Konoha. Jadi algoritma di setiap negara itu beda-beda ya. Di Amerika beda algoritmanya, di China beda algoritmanya, di Filipina beda algoritma, di Australia beda algoritma, di Indonesia beda algoritma. Tergantung apa yang disukai atau tergantung karakter masyarakatnya. Jadi di Indonesia itu kenapa video-video sampah gitu ya, yang ya, cuman 2 detik 3 detik ya, lalu kita dipaksa untuk didoktrin gitu ya, untuk percaya dengan videonya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita itu adalah masyarakat yang emosional tanpa kita sadari. Jadi sengaja konten kreator itu bikin kita emosi. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, berita-berita yang viral di media sosial di Indonesia itu adalah berita-berita negatif. Iya, berita-berita positif itu jarang guys. Kenapa? Karena watak kita itu seperti itu. Kita masyarakat yang emosional. Kalau ada tetangga kita berantem, kita tuh sangat-sangat penasaran gitu. Kita lebih penasaran tetangga kita berantem daripada penasaran dengan sains. Ya misalnya nih ada inovasi misalnya nih ya, sains misalnya. Contoh misalnya ya, teknologi AI misalnya. AI bisa bikin telur misalnya ya, atau bisa goreng telur misalnya. Ada AI atau robot yang bisa goreng telur ya. Kita lebih penasaran dengan tetangga kita yang ribut gitu ya. Kita lebih penasaran dengan artis atau gosip-gosip gitu ya. Kita lebih penasaran dengan yang namanya hantu-hantu gitu ya. Kita lebih penasaran dengan agama gitu ya, walaupun agama itu kan nggak logis ya, daripada sains, daripada teknologi. Itulah alasannya kita susah maju. Karena apa? Karena tergantung karakter kita, tergantung watak kita. Ya watak kita seperti itu ya. Itu guys ya. Jadi di Australia ada video yang beredar di media sosial, itu video-video lama guys, itu dipotong-potong guys ya. Supaya apa? Supaya viral. Karena orang Indonesia itu kan otaknya kan setara gorila. Jadi ya sedikit saja video itu dipelintir-pelintir, maka akan banyak orang yang percaya gitu. Dari mana saya tahu? Ya saya konten kreator, saya tahu gitu. Ya kalau ya saya ini ya guys ya, kalau saya perhatikan ya, video-video yang viral di Indonesia itu biasanya nggak viral di negara maju. Itu bukti bahwa kita itu sangat terbelakang. Di negara maju itu yang viral itu seperti video inovasi, sains dan sebagainya. Nggak, video-video seperti ini demo apa segala macam nggak viral ya, nggak diminati ya. Kemudian saat itu ya, berita-berita tentang penolakan imigran yang ada di Eropa seperti yang ada di Belanda misalnya. Orang-orang Belanda itu sebenarnya muak gitu ya. Mereka kan dapat informasinya juga A1, bukan informasi dari nonton short video 2 detik 3 menit lalu merasa si paling jago. Enggak seperti itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku. Ya, buku itu kan melalui proses ya. Tidak seperti manual book ya, manual book agama mayoritas di Konoha. Jadi manual book itu kan rata-rata ya, atau kitab suci itu kan rata-rata tidak melalui penerbit. Sementara kalau buku sains itu melalui penerbit, harus bisa diuji gitu.
Kalau misalnya saya nulis buku sains ya, misalnya nih katakanlah misalnya saya menemukan obat misalnya, obat kanker misalnya, apakah ini bisa diuji atau tidak? Kalau bisa diuji, dibuktikan, maka lolos penerbit. Tapi kalau nggak bisa diuji oleh penerbit, ya penerbit buku maksudnya, itu nggak bakalan dilolosin. Ya beda kalau kitab suci kan misalnya nih ya, ada misalnya nih mujizat di kitab suci. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya ada membelah lautan, ya, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak penting gitu. Ya, karena apa? Karena ya bukan buku sains. Kitab suci itu bukan buku sains. Cuman di Konoha ya banyak orang menganggap bahwa kitab suci itu buku sains. Ini kekeliruan besar ya. Kekeliruan warga Konoha kalau saya perhatikan ya. Jadi buku-buku yang melalui penerbit itu ya yang diuji oleh penerbit ya, direvisi segala macam, disaring dan sebagainya, ya mirip-mirip skripsi lah gitu ya, ada pengujinya gitu. Kalau kita nerbitin buku itu, dosen pembimbing kita atau dosen penguji kita itu ya penerbit ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi orang-orang Eropa itu, terutama orang Belanda itu salah satu negara yang paling rajin membaca. Mereka membaca buku, apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, di riset tuh ya, buku itu kan di riset tuh ya, misalnya nih ya, ada berita A1 misalnya, ya, riset tentang kehidupan imigran yang ada di Eropa misalnya, di riset tuh satu persatu ya. Oh ternyata, mohon maaf ya, sholatnya di jalan. Oh ternyata mereka harus dikasih privilege misalnya nih, dikasih tempat ibadah ya, yang kemudian waktu kerja mereka juga harus ibadah, mencampur adukan ya. Jadi orang-orang Belanda nggak mau seperti itu ya. Kenapa mereka sensitif dengan hal seperti ini? Karena mereka sudah mengalami seperti itu. Kristen zaman dulu itu mengalami zaman kegelapan. Ini berulang saya mau katakan ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Kristen dulu pernah mengalami yang namanya kadrun. Kadrun sekadrun-kadrunnya. Overdosis dalam beragama. Orang Kristen sudah pernah mengalami. Sudah pernah mengalami guys. Sekarang orang Kristen sudah insaf ya. Sudah kapok gitu. Makanya orang Kristen itu memisahkan agama dengan negara. Jadi ada sejarahnya itu. Dulu pernah menggabungkan. Cuman kita aja nggak pernah belajar dari sejarah. Ya, kita tuh merasa paling jago. Ya, nonton video 2 menit, 3 menit. Kita merasa paling jago gitu. Saya nggak pernah mengatakan diri saya cerdas. Nggak pernah. Saya selalu mengatakan diri saya itu bodoh. Saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan ini kebenaran ya. Tapi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir gitu. Ya, berpikir secara rasional. Walaupun yang mengajak berpikir itu channelnya sepi, ya saya nggak mau tahu gitu, nggak ada urusan gitu, karena saya nggak hidup dari YouTube. Orang yang hidup dari YouTube itu yang mengharapkan AdSense, mengharapkan saweran, mengharapkan super thanks dan lain sebagainya, mereka biasanya nyari viral. Ya, biasanya seperti itu. Mereka nyari viral supaya apa? Supaya mereka dapat duit. Ya, jadi mohon maaf bagi yang nonton videonya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi pada faktanya seperti itu ya. Itulah alasannya kenapa Eropa itu mulai sensitif dengan imigran-imigran, terutama imigran yang ada di Timur Tengah. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan, ada teman saya di luar negeri, mereka itu sudah selektif sekarang ya. Mereka sudah mulai melihat dari agamanya, agama apa gitu ya. Lihat dulu agamanya, oh agama ini, oh ditolak gitu ya. Lihat namanya gitu ya, kalau namanya aneh-aneh ya, kalau misalnya namanya itu mirip seperti orang-orang yang bermasalah gitu ya, seperti di Konoha gitu, maka mereka akan menolak ya. Biasanya mereka merekrut orang-orang Kristen ya, orang-orang Buddha ya, Hindu, karena itu lebih mudah diperlakukan dengan baik gitu ya. Mereka disiplin gitu, mereka menghargai ya, terutama orang-orang Kristen ya. Orang Kristen itu kan sangat cocok ya kalau luar negeri ya, makanya banyak orang Kristen ke luar negeri merantau ya. Jadi kalau dibandingkan menurut data ya, dibandingkan dengan umat Muslim, menurut keyakinan saya lebih banyak umat Kristen yang pergi ke luar negeri, karena mereka nggak harus capek-capek menyesuaikan diri gitu ya. Karena orang Kristen itu ya, mohon maaf, saya nggak mendukung orang Kristen ya. Kalau misalnya orang Buddha nih misalnya nih ya, kerja di Jepang misalnya, atau kerja di Belanda misalnya, atau di Australia misalnya,
Mereka nggak minta privilege ya, harus bangun tempat ibadah gitu ya. Kemudian pas lagi kerja melakukan ritual ibadah, nggak seperti itu ya. Jadi nggak ribet ya. Itu yang disukai oleh orang-orang Eropa, guys. Sebenarnya mereka juga butuh tenaga kerja, tapi mereka benar-benar selektif memilih sekarang ini ya. Mereka benar-benar selektif memilih siapa yang layak mereka rekrut ya. Jadi saran saya bagi yang nonton video ini, kalau misalnya ya Anda mau pergi ke luar negeri, jangan norak deh ya. Kita harus menjunjung tinggi budaya di mana kita berada, bukan mengubahnya ya. Bukan berarti saya pro terhadap Eropa di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya pro terhadap Eropa. Saya pro terhadap negara kita. Saya prihatin dengan negara kita. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa budaya Barat gitu ya, budaya Eropa. Ya, itu kalau seperti kan. Mau kalian gimana? Oke guys ya, kalau misalnya ada mau ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan ini paling benar ya. Anda harus tetap berpikir kritis apa yang saya katakan itu benar atau tidak ya. Jangan ditelan bulat-bulat ya. Saya tidak mendoktrin yang nonton videonya. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.